Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Anggunat Gita Dwi Malasanov. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fitur assembly yang ada di SolidWorks. Jadi biasanya kita belajar mengenai fitur part, kita pilih file, lalu new, dan pilih yang part. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fitur assembly yang ada di tengah ini. Jadi fitur assembly itu sendiri fitur yang digunakan untuk menggabungkan part-part sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Jadi menjadi part baru seperti itu. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita pilih assembly-nya yang di tengah ini. Lalu kita oke. Nah, di sini kita bisa memasukkan file yang kita inginkan ke dalam ini. Kita klik, kita pilih file yang akan dimasukkan. Di sini saya akan memilih satu file, kita masukkan. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Namun bisa juga menggunakan insert komponen. Nah, otomatis keluar. Lalu saya akan pilih dua file. Sorry, salah. Kita pakai file yang lain. Nah, ini kita langsung klik saja. Otomatis nanti yang lainnya akan keluar. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan file dari part lain yang partnya itu part baru. Jadi kita membuat part baru terlebih dahulu, kita pilih new part, lalu kita buat bentuk kubus. Semisal seperti ini, kita simpan terlebih dahulu. Nah, setelah sudah tersimpan, kita masuk ke yang tadi. Nah, yang ini kita pilih insert komponen. Kita pilih yang part baru. Nah, seperti ini. Langsung muncul. Nah, yang pertama tadi saya masukkan itu kan yang ini ya, bentuk ini, yang warna ungu ini. Nah, warna ungu ini karena kita masukkan pertama kali, itu tidak bisa digerak-gerakkan. Jadi otomatis ke kunci. Sedangkan part yang lain, ini bisa digerakkan. Hanya saja yang ungu ini tidak bisa, karena dia pertama kali saya masukkan ke dalam file assembly ini. Nah, jika kita ingin part yang ini bergerak, kita klik saja kanan, lalu kita pilih float. Nah, otomatis dia bisa digerakkan. Lalu, jika kita ingin ini diam, dikunci, sama caranya kita klik kanan, kita pilih fix. Jadi dia otomatis tidak bisa bergerak. Jika yang lain juga bisa. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini saya membuat file baru. Saya pilih yang assembly. Lalu saya pilih part. Untuk saya coba fitur yang ada di assembly. Jadi ini tiga part ini saya masukkan. Sama satu lagi yang ini. Nah, jadi ada 4. Nah, di sini ada fitur mate ini, kita klik. Lalu ada advanced, standard,
mechanical, dan analisis. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai standar ya terlebih dahulu. Di sini ada coincident, paralel, perpendicular, tangent, sama concentric. Lalu ada log juga, dan masih banyak lagi. Oke, di sini saya akan mencoba fitur yang coincident. Jadi coincident ini menggabungkan dua part atau dua semisal yang ini dan yang ini nanti digabungkan itu menggunakan coincident seperti itu. Jadi mereka seperti menempel. Nah, caranya seperti ini. Kita klik dulu coincidentnya. Lalu di sini saya akan memilih bagian garis ini. Nah, nanti di sini di match selection-nya tampil. Lalu kita pilih yang bagian ini. Kita pilih yang garisnya juga. Nah, jadi otomatis dia akan menempel. Kita tinggal centang. Nah, seperti ini. Nah, namun coincident ini kan dia menempelkan dua part. Tapi kalau yang ini digerak-gerakan, dia masih bisa. Hanya saja untuk tadi kan kita menempelkan garis yang ini dengan yang ini. Yang di kuning ini. Nah, dia akan menempel. Nah, seperti ini. Jadi bisa gerak, namun yang menempel hanya yang di selection tadi, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya dua part ini tidak bisa bergerak, jadi mereka menempel. Caranya seperti ini, kita gunakan yang sama seperti tadi caranya. Hanya saja kita akan menempelkan sudut yang ini. Kita pilih coincident lagi. Titiknya. Kita delete dulu. Coincident, lalu sebentar, kita nah titiknya, lalu di sini juga titiknya. Nah, seperti ini. Jika sudah pas, lalu kita oke. Nah, dia akan menempel. Ini digerak-gerakan tidak bisa. Nah, ini sudah menempel. Jadi dua partnya tadi sudah menempel seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke fitur yang kedua. Fitur yang kedua itu ada paralel. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai yang tadi. Ini kan dia bisa digerakkan. Hanya saja dia posisinya tetap. Maksudnya dia menghadapnya tetap seperti ini. Nah, gimana caranya supaya part yang ini bisa diubah-ubah, bisa diputar-putar? Nah, caranya menggunakan move component. Kita pilih yang rotate. Nah, dia akan bisa berubah-ubah bentuknya. Nah, seperti itu. Lalu kita akan mencoba yang paralel. Nah, paralel itu semisal si kubus ini kan bentuknya seperti ini. Nah, kita akan menyamakan yang part yang ini bentuknya menghadap seperti yang balok ini dengan paralel. Nah, caranya semisal kita pilih yang face yang ini dengan yang ini. Nah, kita paralelkan. Nah, dia bentuknya akan sama. Jadi arahnya akan sama karena diparalelkan seperti itu. Nah, lalu kita bisa gunakan fitur yang lain seperti perpendicular. Jadi dia itu tegak lurus. Semisal kita pilih yang ini dengan yang ini. Dia nantinya akan tegak lurus. Ini kita pilih yang nah, dia akan tegak lurus jika dilihat dari sisi sebelah sini sebentar. Nah, dia akan tegak lurus. Seperti ini lambangnya ya. Nah, dia akan tegak lurus. Nah, kita lanjut. Kita akan sama seperti tadi, menggabungkan. Jadi, supaya masuk, caranya sama dengan coincident. Nah, ini kan bentuknya sudah seperti ini. Kita pilih yang bagian ini. Dan pilih juga yang bagian ini. Supaya dia menyatu dan bisa menempel dengan coincident. Oke, kita
lakukan. Nah, pilih yang ini, lalu yang ini. Nah, otomatis dia akan menempel seperti ini. Nah, setelah di oke kan dia bentuknya masih seperti ini ya. Jadi menempel, namun dia belum sejajar. Nah, caranya kita konsidenkan lagi. Nah, kita pilih konsiden, lalu kita klik titiknya yang ini dengan yang ini. Nah, otomatis dia akan sama bentuknya. Oh, maaf ini dia bentuknya salah ya. Kurang tepat, kita ulang saja. Kita paskan. Nah, ini tadi sudah saya revisi, sudah saya paskan, jadi dia menempel seperti ini ya. Nah, oke. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk yang balok ini supaya menempel di sini. Caranya sama ya. Kita gunakan konsiden, kita klik titiknya saja. Oke, kita coba geserkan, masih ya. Berarti kita harus konsiden titik yang ini dengan yang ini. Jadi harus ada dua titik supaya dia tidak bisa bergerak. Seperti itu. Maaf, salah. Ini bisa dihapus, jadi kalau salah bisa dihapus ya. Kita klik yang ini, titiknya, lalu titik yang ini juga. Nah, kita pilih oke. Namun ini kan masih belum bisa. Nah, kita bisa paskan lagi sampai dia benar-benar menempel semuanya, seperti itu. Oke, kita lakukan hal yang sama. Ini dan yang ini. Kita oke. Nah, ini sudah tidak bisa bergerak karena sudah menempel semuanya, seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, fungsi assembly itu seperti ini. Jadi dia menggabungkan beberapa part sehingga menjadi satu part gitu. Oke, saya lanjutkan ke fitur yang berikutnya. Jadi di sini saya ada dua part. Part yang pertama yang balok ini, part yang kedua adalah yang tabung ini. Namun saya ingin tabung ini menjadi dua karena di sini yang lubang ini ada dua. Nah, caranya bagaimana? Bisa menggunakan insert komponen seperti yang tadi, atau bisa juga dengan cara kita klik CTRL atau Ctrl, lalu kita pilih bagian kiri yang mouse kita klik. Kita drag atau kita tarik. Nah, dia akan jadi seperti ini. Tidak cuma yang tabung, yang balok juga bisa di copy dengan cara seperti itu. Nah, ini bisa ya. Oke. Di sini saya akan menghapusinya terlebih dahulu. Saya akan hapus-hapus karena saya akan menggunakan 3 bagian saja. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan menggunakan fitur yang konsentrik dan tangen. Kan tadi kita sudah mencoba yang koinsiden, paralel, dan perpendicular. Kurang yang dua ini. Nah, kita akan coba yang konsentrik terlebih dahulu, karena di sini kita lihat lambangnya, konsentrik itu kan ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, konsentrik ini sama seperti koinsiden, jadi dia menempelkan, hanya saja konsentrik ini seperti menempelkan lingkaran besar dan lingkaran kecil, jadi di dalamnya seperti itu. Jadi yang ini bisa masuk ke dalam sini menggunakan konsentrik. Nah, caranya kita klik yang bagian luar, lalu kita konsentrikkan dengan yang ini. Nah, dia akan masuk ke dalam. Hanya saja dia masih bisa digerakkan karena belum terkunci. Caranya supaya dia tidak bisa bergerak, kita menggunakan konsiden lagi. Jadi yang atas ini kita konsidenkan dengan yang lingkaran ini. Nah, dia akan diam, hanya saja yang bagian ini dia bisa digerakkan. Nah, bagaimana bagian yang ini bisa diam, bisa
tidak bisa bergerak lagi, caranya bisa menggunakan paralel atau perpendicular. Di sini saya akan mencoba yang paralel terlebih dahulu. Kita pilih yang bagian ini. Nih ya, yang bagian ini kita klik lalu kita paralel. Kita paralelkan dengan face yang bagian ini, sisi yang bagian sini. Nah, dia akan sama, menghadapnya sama, kita klik OK. Nah, dia akan diam. Nah, kita akan coba bagian yang sini dengan perpendicular. Perpendicular itu kan dia garis lurus dan garis miring, jadi dia tegak lurus. Nah, kita akan coba dengan cara yang sama. Caranya kita menggunakan konsentrik. Nah, kita tempelkan. Lalu kita menggunakan coincident lagi. Nah, seperti ini. Dia masih bisa bergerak. Kita gunakan perpendicular. Sama caranya dengan yang paralel. Namun hanya saja kita klik yang bagian perpendicular. Jadi dia tegak lurus. Kita menggunakan face bagian sini. Nah, kita bisa lihat yang ini tadi dia bergerak, dia berputar, menghadapnya tegak lurus. Nah, jadi dia akan diam, tidak bisa bergerak. Oke, tadi kita sudah mencoba yang konsentrik. Sekarang kita coba yang tangen. Nah, kita akan menambahkan part lagi. Di sini saya menggunakan yang circle ini, yang tabung. Lalu kita pilih yang tangen. Nah, di sini kan lambangnya tangen itu ada lingkaran dan ada garis. Jadi tangen itu digunakan untuk menggabungkan lingkaran dan garis. Jadi menempel. Nah, kita praktekkan. Ini ada lingkaran, kita pilih yang luar, kita klik tangen, lalu face yang sebelah sini. Oke, nah, dia akan menempel. Nah, nih, jika dilihat, dia yang bagian ini itu menempel ke garis yang ini. Nah, seperti itu. Karena dia menggunakan tangen. Kita coba lagi. Ini, kita coba lagi tangennya. Ini kita klik yang bagian sini. Nah, dia juga akan menyatu. Karena tangen itu menempelkan lingkaran dan garis. Kita lanjutkan lagi. Jadi di sini saya sudah memiliki dua part lagi. Kita akan membahas fitur yang ini, distance dan angle. Jadi distance itu jarak dan angle itu dia sudut. Nah, kita akan coba yang bagian sudut terlebih dahulu. Jadi yang ini kita akan samakan. Kita akan coincident dengan yang merah ini. Oke. Jika sudah seperti ini, kita akan mengatur sudutnya. Ya, supaya terlihat jelas. Nah, ini kita akan atur sudutnya menggunakan angle yang ini. Oke, di sini kita akan pilih yang garisnya ini. Lalu kita pilih, nah angle ini, kita klik yang sini. Nah, kita akan atur semisal 130. Nah, dia akan seperti ini. Jadi kan kita sudah membuat yang bagian ini. Nah, kita akan menghapus fitur-fitur yang sudah kita gunakan, atau mungkin kita ingin melihat apa saja fitur-fitur yang dari assembly yang kita gunakan. Nah, ini kita cari yang bagian match, kita buka. Nah, di sini terdapat fitur-fitur yang kita gunakan. Nah, kita bisa menghapus di sini. Jadi kita klik, lalu kita klik delete. Nah, nantinya jika dihapus, kita akan bisa
menggerakkan yang sudah dihapus tadi. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita bisa klik kanan. Di sini ada View Match. Nah, sama seperti yang cara pertama tadi, yang di sini. Kita juga bisa delete atau kita bisa menonaktifkan si fitur tadi menggunakan yang ini. Nah, ini dia tidak bisa karena di nonaktifkan. Nah, ini kita aktifkan lagi seperti itu. Di sini akan melihat yang bagian ini. Ini ada F, ada minus dan minus. F itu artinya dia sudah terkunci, jadi tidak bisa digerakkan. Nah, yang tidak ada F-nya itu bisa digerakkan. Jika ini dibuat berubah, dibuat gerak, nah, di sininya dia akan menjadi minus. Seperti itu. Nah, lalu bisa juga menggunakan fitur yang ada di sini. Kita lock, kita coba. Yang ini dan yang ini. Kita lock. Nah, otomatis yang dua ini tadi, dia akan terkunci. Jadi, tetap bisa bergerak, namun dia akan sejajar seperti ini. Selanjutnya, saya akan menggabungkan beberapa bagian ini menjadi satu kesatuan utuh. Yang pertama, kita akan menggabungkan yang ini terlebih dahulu dengan yang ini, yang merah ini, menggunakan konsentrik dan konsiden. Nah, ini masih bisa bergerak, kita gunakan konsiden supaya menempel. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama untuk yang biru ini dan ditambahkan ke yang hijau. Nah, lalu, kita akan menggabungkan yang ungu ini dengan konsentrik. Kita buat yang ungu ini menghadap ke, nah, seperti ini. Lalu kita gabungkan ini ke sini. Setelah itu, nah, begini bentuknya. Ini buat ke atas. Sebentar. Ini kita sejajarkan dulu. Paralelkan dengan yang ini. Nah, setelah itu, nah, ini kan masih bisa bergerak. Kita harus kunci terlebih dahulu caranya. Sebentar. Kita ubah dulu posisinya supaya enak dilihat. Nah, seperti ini. Yang ini kita klik, lalu yang ini kita konsidenkan supaya tidak bisa bergerak. Nah, bisanya cuman seperti ini. Lalu kita pilih yang ini dan yang ini. Kita atur jaraknya yaitu 6,50 mm. Nah, seperti ini. Jadi ini diberi jarak ya, 650 mm. Oke, yang terakhir, kita akan menggabungkan yang kuning ini ke sini. Ini seperti biasa, kita konsentrikkan terlebih dahulu. Ini. Kita konsentrik ke sini. Nah, setelah itu, ini kan masih bisa bergerak. Nah, kita akan menempelkan dalamnya ini, konsidenkan dengan yang sisi ini. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya. Sini masih bisa berubah, masih bisa bergerak. Kita akan menggunakan fitur angel supaya sudutnya sama. Selanjutnya, saya akan membuat yang nomor 66, exercise 1. Nah, bentuknya dia itu seperti ini, namun di atasnya juga ada. Jadi, dia akan menempel
bentuknya kebalikan dari yang ini. Jadi ini saya copy terlebih dahulu. Setelah itu saya akan rotate komponennya supaya bisa menempel di atasnya. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu yang bagian face ini kita akan sambungkan dengan yang ini menggunakan coincident. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan yang bawahnya menggunakan coincident. Yang ini. Nah, setelah itu ini kan sudah bisa menyatu namun masih bisa bergerak. Kita sambungkan yang ini dengan coincident yang ini. Nah, dia akan menjadi satu kesatuan utuh. Ini untuk yang nomor 66 exercise 1. Selanjutnya, saya akan menggabungkan yang exercise 2 nomor 66. Jadi di sini ada beberapa bagian. Saya akan menggabungkannya. Yang ini terlebih dahulu, bawah ini kita considerkan dengan yang atas ini. Nah, setelah itu kita akan face yang depan ini, considerkan juga yang depan. Nah, dia akan menumpuk seperti ini. Lalu, yang bagian ini juga disamakan dengan yang sini. Nah, setelah seperti ini, kita akan, ini kan ada lubangnya, jadi kita samakan lubangnya. Caranya, kita menggunakan konsentrik dengan yang bawah ini. Nah, supaya sama dan tidak bisa digeser-geser. Lalu, lakukan hal yang sama. Yang ini kita konsentrikan dengan yang atas. Nah, supaya menjadi seperti ini. Jadi, lubangnya ini sama yang atas, dan yang ini hanya satu. Nah, seperti itu. Sebentar. Nah, lalu yang bawah juga sama. Ini kita konsiderkan terlebih dahulu dengan yang ini. Lalu yang ini kita konsiderkan dengan yang bawah. Nah, seperti ini. Yang lingkarannya juga sama. Kita konsentrikan. Nih, konsentrik dengan yang ini. Nah, lalu yang ini juga kita konsentrikan. Nah, jadi ini sudah tidak bisa bergerak semuanya. Kita lihat dulu keseluruhannya gimana. Nah, seperti ini. Lalu ini kan ada 4 tabung. Itu masuk ke dalam sini. Jadi seperti dikunci dengan 4 tabung ini. Kita gunakan konsentrik. Coba. Nah, ini kan dia masih bisa seperti ini ya, sebentar. Nah, kita konsiderkan. Yang ini kita klik, lalu consider dengan yang ini, face ini. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama. Ya, kita lakukan hal yang sama. Dan ini. Nah, jika sudah digabungkan semua, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi satu kesatuan utuh. Ini untuk yang nomor 66 exercise kedua. Ya, di sini saya akan melanjutkan yang nomor 66 exercise 3. Jadi, yang pertama ada bentuk part seperti ini. Lalu yang bagian ini kita konsentrikan dengan kita konsiderkan dengan yang bagian bawah ini. Lalu untuk face yang ini kita konsiderkan juga dengan yang ini.
Nah, jika sudah, kita konsentrikkan lingkaran ini dengan yang ini. Lalu yang satunya juga. Nah, setelah itu kita masukkan ini ke dalam sini. Jika sudah, ini di consider. Setelah itu, yang satunya juga. Setelah itu, kita gabungkan yang bawahnya, yang ini, dengan konsentrik. Lalu, sama yang satunya juga. Setelah itu, kita ukur jaraknya. Untuk jaraknya adalah 5 mili. Kita menggunakan distance. Ini, lalu satunya juga sama. Sekian penjelasan saya mengenai assembly, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.